Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Andrian Sofian, NIM 119130080 dari Politeknik Elektro Angkatan 2019 Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan penjelasan pada pelajaran Matematika Teknik 1 tentang integral ganda nomor 3 dan nomor 4. Di sini sudah diketahui persoalan terkait nomor 3, di mana tentukan penyelesaian dari integral ganda berikut dengan integral ganda R dan integral ganda dan yang diintegralkan adalah F eksponen pangkat Y min X per Y plus X dx per dy, di mana U oleh X, Y dengan batas X 0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 kurang Y, dan Y dengan batas Y dengan 0 sampai 1. Pertama-tama kita melakukan permisalan pada persoalan di mana dimisalkan U itu adalah Y min X dan I untuk Y plus X. Kemudian tidak lupa untuk menuliskan batas-batas dimensi di mana X adalah 0 dan Y adalah 0. Dari sini kita melakukan proses perputaran aljabar di mana U plus X sama dengan Y, lalu dilakukan substitusi di mana dilakukan substitusi dari yang ini, di mana di sini dapat diketahui V sama dengan V min Y sama dengan X. Lalu dilakukan substitusi menjadi V plus V min Y sama dengan Y, dan didapatkan hasil Y sama dengan V plus U per 2. Lalu yang ini juga dilakukan seperti hal yang sama, namun sebaliknya dengan melakukan perubahan aljabar pada U, di mana didapatkan U plus X sama dengan Y, lalu disubstitusikan di mana I sama dengan U plus X dan didapatkan hasil X sama dengan V min U per 2. Setelah itu, setelah didapatkan seluruhnya, lalu kita melanjutkan proses selanjutnya, yaitu determinan Jacob, di mana dilambangkan dengan J, do per X D X sama Y, do U, V.
sama dengan kita masukkan koefisiennya 1/2. Kemudian kita lanjutkan di mana di sini dari determinan Jacobi ini dx per du di mana terhubung ukuran x terhadap turunan u terhadap x, di mana tadi dinyatakan adalah x adalah 1/2 setengah I min U dx per du setengah V min U, ini sama juga ya, yang bawahnya adalah dy per du, ini dv ya, du setengah per I plus U dx dy per dv U plus V 1/2. Turunan yang pertama adalah V karena terhadap U, jadi min setengah. Lalu yang kedua terhadap V sama dengan setengah. Lalu yang bawah ini turunan dari matrik 1,2 adalah terhadap U terhadap Y minus setengah, dan yang terakhir itu V terhadap Y setengah. Lalu determinannya dikali silang harus dikurangi sama dengan min 1/4 dikurang min dikurang 1/4 sama dengan 2/4 min 2/4 sama dengan min setengah. Setelah itu dapat diketahui U lalu dapat diketahui X sama dengan V min U per 2. X sama dengan 0 sama dengan V min U per 2. V sama dengan U. Lalu Y sama dengan V plus U per 2 menjadi Y sama dengan 0, V plus U per 2 menjadi V sama dengan
min U. Hal-hal variabel ini akan menjadi batas pada saat kita melakukan penggambarannya dan pengintegralan berikutnya, di mana X plus Y sama dengan 1. Menjadi Pi sama dengan 1. Kemudian kita lakukan penggambaran pada hasil yang telah ditemukan menjadi seperti ini, di mana Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X plus Y sama dengan 1. Kali ini terhadap poin R, lalu dilakukan transformasi pada grafik menjadi seperti ini. Di mana V sama dengan U, yang ini V sama dengan min U terhadap V dan U ini merupakan R. Dan tidak lupa untuk memberikan batas V sama dengan 1. V sama dengan 1. Dari grafik yang telah ditentukan, kita lakukan pengintegralan. Pengintegralan. Kemudian kita melakukan pengintegralan terhadap R transformasi integral V dengan menggunakan integral ganda, di mana
dengan batas 0 dan 1 pada V, dan dengan batas min V hingga V pada U. Dengan U per V. U per V. Kemudian tidak lupa dipastikan dengan dokumen yang dilakukan telah ditemukan. U, V terhadap DU per dV. Pertama kita mengintegralkan terhadap U, di mana E menjadi min setengah dikalikan dengan yang telah ditemukan adalah min setengah pada integral Jacob. Turunannya menjadi E U per V per E per U per V dengan batasan min V dan V menjadi induk min setengah 1 sampai 0 batasan V di U dirubah menjadi V, di mana V per V menjadi 1 menjadi E saja, dan min 1 setengah E min 1. Sebentar. Setengah E dikurang E min 1 dikurang tanda menjadi positif ya, positif. So, dikurang E min 1. E min 1 ditambah E min 1 ditambahkan ya. Satu ditambah kemudian dilakukan lagi pengintegralan terhadap V, di mana ini bukan min U ya, tapi E pangkat U. E pangkat U ya. Kemudian dilakukan lagi pengintegralan terhadap V, karena V sama U, dengan melakukan E plus E min 1 U
menjadi min 1/2 dikalikan min 1/2 dikalikan 1/2 dikali E plus E min 1. Dan menghasilkan nilai 1/4 min 1/4 E plus E pangkat min 1 dengan batasan 0 hingga 1. Kemudian dihasilkan dengan 0 sudah pasti 0. Dihasilkan hasil min 1/4 E plus E pangkat min 1. Ini hasil untuk jawaban nomor 3. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 4, di mana dipertanyakan misalkan f sama f(x, y) fungsi dengan merupakan fungsi kepadatan pada suatu daerah R yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tunjukkan massa total biaya pusat C momen inersia Ix, Iy, dan I0. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini perlu kita ketahui bahwasannya perubahan variabel pada integral ganda dari ke bentuk koordinat polar itu ditandai dengan persamaan X sama dengan R cos theta, dan sedangkan Y sama dengan R sama dengan sin theta. Perlu kita ingat hal ini. Kemudian untuk menjawab soal yang A, massa total kita tandai dengan M menggunakan rumus integral ganda R terhadap X dan Y dengan integral dengan batasan 0 sampai pi per 2 dan batasan X 0 sampai 1. Batasan X didapat dari X sama dengan 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1, sedangkan Y didapatkan melalui luasan batasannya 0 hingga pi per 2, yang dimana pi per 2 merupakan 90 derajat, dimana pi merupakan 180 derajat. Dengan persamaan RdR d theta. Lalu kita integralkan terhadap X terlebih dahulu, di mana kita mengintegralkan R terhadap X menjadi 1/2 R pangkat 2 d theta dengan batasan 1 ini 0. Lalu pi per 2 1/2
menjadi 1 kali R pangkat 2. 0 sudah pasti 0, R jadi setengah R pangkat 2. Setengah R pangkat 2 dimasukin D1 menjadi setengah saja. Kemudian diintegralkan lagi terhadap d theta menjadi dengan batasan pi per 2 menjadi setengah theta. Setengah theta dengan batasan pi per 2 hingga 0 hingga 0 dari 0 hingga pi per 2 menjadi setengah dikali pi per 2 sama dengan pi per 4. Ini untuk M. Kemudian beralih ke soal B, di mana kita suruh menentukan masa pusat atau titik berat. Di sini masa pusat itu jadi misalnya kita namai dengan ditentukan oleh misalnya M transformasi menjadi 1 per di mana 1 per pi per 4 menjadi 4 per pi. Lalu dilakukan pengintegralan di mana ditentukan masa pusat itu disimbolkan dengan X, vektor X ya. Di mana pi per 4 sebagai M transformasi 4 per pi sebagai M transformasi, lalu mengintegralkan dengan batasan yang sama 0 hingga pi per 2 dan 0 hingga 1 terhadap X. Seperti kita tahu X adalah R cos theta. R cos theta dr per dt d theta. Kemudian 4 per pi diintegralkan ini pi per 2. Ini langsung saja ya R cos theta ini R dikali R cos theta, jadinya R kuadrat ini kan menjadi sepertiga R pangkat 3 cos theta d theta dengan batasan 0 hingga 1. 0 sudah pasti habis, 1 jadi sepertiga 4 per pi integral 0 hingga pi per 2 sepertiga cos theta. Kemudian kita ke sini menjadi 4 pi dikali dengan sepertiga kali ini kosinusnya menjadi sin
sepertiga sin dari 90 adalah 1 ya. Jadi langsung dikali 1, sedangkan sin dari 0 ini adalah 0, jadi udah pasti 0 dikali 1, jadi sama dengan 4/3pi. Untuk jawaban yang B ini sebagai M X, ini sebagai X vektor. Kemudian untuk yang C, di sini kita harus menentukan momen inersia dari si grafik tersebut, di mana memiliki simbol dengan I yang dinyatakan sebagai IX melalui integral ganda transformasi dari Y kuadrat dx per dy terhadap dx per dy. Seperti biasa, tadi yang kita lakukan adalah mengintegralkan dengan batasan yang sama, 0 hingga pi per 2, 0 hingga 1. Di sini karena kita menggunakan Y, jadi kita harus mengalihkan dengan ini pernyataannya nih, R kuadrat dirubah menjadi R kuadrat sin kuadrat theta dr per d theta, karena sudah berubah d theta. Kemudian kita melakukan pengintegralan terhadap X terlebih dahulu menjadi, di sini dikali R dulu ya, masih ada R lagi, jadi kan R pangkat 3, jadi 1/4 R pangkat 3, 1/4 R pangkat 4 sin kuadrat theta d theta dengan batasan 1. Kemudian 0 pi per 2, karena 0 sudah pasti habis, menjadi sisanya 1/4 sin 1/4nya kita keluarkan saja, 1/4 sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta ini memiliki turunan menjadi 1/4 dulu kita masukin, 1/4 kali theta per 2 dikurang sin 2 theta per 4 dengan batasan pi per 2 0. 1/4 dikalikan pi per 2 itu sama dengan 0. Di sini kita hasilnya berupa pi aja. Pi per 2 menjadi pi per 4, yang ini min sin dari pi per 2 itu sama dengan sin pi per 2 pi per 2 kan sama dengan sin pi.
ini sin 2 theta kan tadi menjadi sin pi. Sin karena ini dua coret jadinya sin pi per 4. Seperti yang kita ketahui sin pi itu sin 180, sin 180 ada 0. Jadinya ini sama dengan 0. 1/4 dikali dengan pi per 4 menjadi 1/pi per 16 sama dengan IX karena si miliar sama dengan IY. IO sama dengan IX plus IE. IO sama dengan pi per 8 karena similarity. Mungkin itu sih. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada ketidakjelasan dalam penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.